Tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya murah hati atau lapang hati. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan sebagai lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Adapun pengertian tasamuh lainnya adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dalam tasamuh, terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Tasamuh ini sangat penting, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Bentuk-bentuk tasamuh. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama, sebagaimana disebutkan kepada surat kedua Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki arti, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki bermacam kepentingan dan keinginan. Sebaiknya kita tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita untuk selalu sama dengan orang lain. Kita juga tentu tidak mau dipaksa untuk selalu mengikuti kepentingan dan keinginan orang lain. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi benturan antara keinginan dan kepentingan antar sesama manusia, perlu dibangun sifat tasamuh dalam diri setiap individu. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai. Demikian pula dengan adanya perbedaan potensi dan keahlian, yang satu mempunyai kelebihan dan yang satu mempunyai kekurangan. Semakin dirasa perlu adanya sifat tasamuh untuk memudahkan tercapainya kepentingan bersama, perbedaan suku, bangsa, profesi, dan sebagainya bukan merupakan alasan untuk tidak saling menghargai atau saling menganggap remeh terhadap lainnya. Selanjutnya, faktor yang mendorong sikap tasamuh. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu makhluk mulia. Yang kedua, perbedaan di dunia ialah realitas yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, Allah Maha membuat perhitungan, jadi tiada kuasa mutlak manusia untuk mengadili kekafiran atau kesesatan seseorang. Yang keempat, keyakinan akan perintah Allah untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia. Contoh sikap tasamuh dalam Islam. Pertama, di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Yang kedua, ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar radhiyallahu an tidak merusak tempat ibadah warga non-Muslim, dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi makan seorang beragama Yahudi buta dan miskin. Yang keempat, ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah SAW berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa yang berarti meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Yang selanjutnya yaitu musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hasimi dalam Al-Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah, ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, persamaan adalah sebuah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua, setiap manusia sama derajatnya, yaitu yang sebagaimana tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah
tanggung jawab yang sama. Yang ketiga yaitu memelihara hak-hak non-muslim. Di antaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Yang keempat, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban Islam menjadikan keduanya sama, yaitu kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil, dan kekayaan. Yang kelima yaitu persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang baik, kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama. Meskipun implementasinya berbeda, karena faktor otoritas di dalamnya seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang. Yang keenam yaitu persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukum sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang ketujuh yaitu persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti Zaid, Utsmah bin Zaid, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu persamaan yang didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia, yang sebagaimana maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah. Dan yang terakhir yaitu membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, wanita dikembalikan pada fitrahnya. Dan yang kedua yaitu ketika Rasulullah memerintah seseorang pemuda sekitar 18 tahun, yaitu yang bernama Utsmah bin Zaid, sebagai panglima pasukan umat Islam untuk perbatasan Syam. Utsmah merupakan panglima termuda pada masa Rasulullah. Adapun contoh-contoh lainnya seperti ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah, dan ia menagihnya dengan kasar. Ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdil Muthalib." Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak punya hak bicara." Dan contoh yang terakhir yaitu ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada hakimnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu." Saya akan menyampaikan pengertian dari tawasud. Tawasud di sini adalah sikap netral yang berintikan pada prinsip hidup, menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Sikap ini tidak ekstrim ke kiri maupun di kanan. Dalam dunia modern, sikap tawasud dikenal juga dengan istilah moderat atau al-wasatiyah. Artinya, seorang muslim akan menempatkan dirinya di tengah-tengah dalam suatu perkara, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya yaitu membiasakan berperilaku tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tawasud dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tawasud. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud yaitu 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. 2. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. 3. Memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Tawasud dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dimensi akidah. Dalam dimensi akidah terdapat 2 masalah yang dibahas dalam tawasud. Yang pertama adalah tentang masalah ketuhanan. Pada masalah ketuhanan, tawasud dalam Islam diajarkan bahwa di antara 2 golongan, yaitu orang yang ateisme dan politeisme, orang Islam adalah orang yang menganut paham ketuhanan politeisme, yaitu mereka hanya mengakui satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua adalah perihal sifat manusia dalam takdir terkait dengan tawasud, karena dari kedua pemikiran ini umat Islam mengambil jalan tengah, yaitu menerapkan gagasan di mana takdir ada yang dapat ditentukan oleh kita sendiri dan ada yang telah digariskan oleh Allah. Yang kedua adalah tawasud dalam dimensi syariah. Pada dimensi syariah, tawasud dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan individu dan umum. Pembinaan syariahnya merupakan yang pertama, tidak menyulitkan dan menyedikitkan beban pada umat-umat muslim. Yang ketiga ada dimensi tawasud dalam akidah akhlak. Tawasud dalam akhlak adalah konteks kehidupan masyarakat Indonesia di mana menggariskan cara kita umat Islam bergaul dengan non-muslim. Agama memang tidak dapat dipaksakan, tapi tiap orang dapat memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Dapat diartikan pula tawasud dalam bidang akidah adalah tentang cara bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, bagaimana cara kita menghargai dan menghormati orang-orang yang memiliki pandangan ataupun kepercayaan yang berbeda daripada kita. Saling bersaudara atau ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surat Al-Hujarat ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasananya. Ukhuwah dalam Islam ada dua, yang pertama dalam Al-Quran, yang kedua menurut Quraish Shihab. Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan beberapa macam, yaitu 1. Persaudaraan senasab. Seperti pada ayat yang berbicara tentang kewarisan atau keharaman mengawini orang-orang tertentu, terdapat pada surat An-Nisa ayat 11. 2. Persaudaraan sekeluarga, yaitu persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga seperti doa Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Terdapat pada surat Thaha ayat 29-30. 3. Persaudaraan sebangsa walau tidak seagama. Terdapat pada surat Al-A'raf ayat 65. 4. Persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih faham. Terdapat pada surah Shad ayat 23. 5. Persaudaraan seagama. Terdapat pada surat Al-Hujarat ayat 10. 6. Persaudaraan kemanusiaan. Al-Quran menyatakan bahwa sesama manusia diciptakan oleh Allah dari Adam dan Hawa. Terdapat pada surat Al-Hujarat ayat 13. 7. Persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Terdapat pada surat Al-An'am ayat 38. Menurut Quraish Shihab, ukhuwah dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah ukhuwah fi al-ubudiyah, persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah, yang mengatakan semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Ukhuwah ini harus diorientasikan pada 8 prinsip pokok, yaitu yang pertama adalah akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat, yang kedua toleransi dalam perbedaan, yang ketiga saling menolong antar sesama, yang keempat sikap seimbang antara semua bidang, yang kelima bersikap sederhana dan tidak memihak, yang keenam integritas dan konsolidasi di semua bidang, yang ketujuh memandang Islam sebagai rahmat seluruh alam, dan yang kedelapan adalah membentuk masyarakat yang madani.
Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita sebagai umat muslim dituntut untuk bersikap ukhuwah. Bagaimana sih cara membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari? Adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan baik sesama manusia, bangsa, ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan. Yaitu yang pertama, melaksanakan saling mengenal atau ta'aruf. Usaha saling mengenal ini merupakan wujud implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal. Yang kedua, melakukan proses saling memahami atau tafahum. Setelah saling mengenal, usaha saling memahami sangat dibutuhkan untuk melanggengkan persaudaraan. Yang ketiga, bersikap tolong-menolong atau ta'awun. Ta'awun ialah sikap saling tolong-menolong. Sikap ini terjalin setelah proses pengenalan dan saling memahami tersebut telah dilakukan. Yang keempat, bersatu atau ta'aluf. Bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya. Usaha ini diwujudkan dengan adanya kesamaan visi dan misi seperti konsisten untuk memajukan madrasah. Dan yang terakhir, melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Takaful adalah sikap saling memberi keamanan, saling menjamin atau saling menjaga. Sikap ini terjalin setelah persaudaraan benar-benar erat dan kokoh.